lagi. Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matahati TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang artificial intelligence dan machine learning yang merupakan sebuah terobosan di bidang sistem informasi yang tentunya banyak sekali membantu dan mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti misalkan manusia bisa melemparkan pertanyaan apapun dan mendapatkan jawaban atas bantuan artificial intelligence dan machine learning tadi. Masih bersama saya, host Matahati TV dalam program Semarak Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah dalam segmen Tadarus Teknologi. Tentunya bersama narasumber kita, Bapak Profesor Askar Salim. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam, Bro. Apa kabar, Bro? Kabar baik, Mas Joki. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kita kembali lagi pada Iya. sore hari ini, Bro, dengan tema yang berbeda dengan sebelumnya. Betul. Hari ini kita akan berbicara tentang artificial intelligence, tentang machine learning. Tapi sebelum kita membahas panjang lebar, untuk pertanyaan pembuka sebetulnya apa sih itu yang disebut dengan artificial intelligence? Baik. Artificial intelligence ya, AI gitu, AI lah kalau ini. Iya. Bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan ya. Oke. Kalau kita gunakan terjemahan seperti itu. Apa maksudnya? Ini ada suatu sistem, suatu mesin yang itu bisa belajar gitu. Dia bisa acting humanly, bisa bersikap, bertindak seperti manusia, dan juga bisa thinking humanly gitu loh. Bisa berpikir seperti layaknya manusia. Gitu loh. Ini yang membuat banyak perubahan-perubahan besar karena dengan dukungan artificial intelligence seperti itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan. Karena ibaratnya mesin atau robot, tapi seperti manusia kan gitu. Karena juga mereka itu bisa rasional gitu kan. Ketika diperintahkan untuk ini dan itu, dia cepat menangkap dan melakukan seperti yang diperintahkan itu. Nah, inilah yang melahirkan banyak alat-alat teknologi ya, tidak hanya di komunikasi dan informasi, tapi juga kesehatan gitu kan. Nah, jadi dengan sistem yang bisa membaca penyakit-penyakit dalam tubuh gitu kan, artificial intelligence itu akhirnya bisa membantu dokter bahwa ini yang tepat diagnosa penyakitnya ini, bahkan bisa menduga gitu ya, menebak atau memprediksi ya, meramal apa penyakit orang ini kalau ini keadaan dibiarkan terus gitu kan. Kan dia sudah bisa mengukur darahnya begini,
komponen yang lain-lain apa, kolesterol yang segala macam, itu dihitung-hitung sekian tahun, berapa tahun lagi bisa kena penyakit apa dan seterusnya. Sampai segitunya. Iya. Ketika artificial intelligence ini bisa dilekatkan pada sebuah mesin yang nanti akan mendeteksi apa yang dikehendaki itu. Baik, berarti sedemikian dahsyatnya nih Iya, AI iya. ini ketika Betul, diintegrasikan dalam satu iya. teknologi dalam mendeteksi penyakit dan lain sebagainya ya, Bro. Betul. Nah, kemudian ini masih bicara tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan tadi, juga berbicara tentang mesin pencari, Bro. Jadi kita mengajukan pertanyaan apapun, mereka akan Ya. cepat menjawab Betul. pertanyaan kita. Bahkan dengan tambahnya kecerdasan buatan tadi, Bro, kita bisa membuat karya seni yang mereka buatkan dibantu dengan artificial intelligence tadi sesuai dengan yang kita deskripsikan. Nah, fenomena seperti ini sebetulnya membuat kita menjadi lebih bahagia atau justru malah lebih khawatir, Bro? Iya, ya itulah ketika kita sudah manusia mampu menciptakan sistem mesin yang bisa berpikir seperti manusia, yang bisa bertindak seperti manusia, ya, maka itu resiko-resiko yang akan dihadapi nanti. Ya tentu saja kita bisa melihat ada faedahnya, ya jelas gitu loh. Tapi belum jadi suatu kepastian gitu kan. Kalau ini juga nanti bisa mendatangkan bahaya gitu kan. Dan ini sudah juga mulai dirasakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat hari ini, yang dulunya itu diandalkan, sekarang hilang, lenyap. Itu karena ada artificial intelligence gitu kan. Kayak jumlah teller di bank itu sudah berkurang. Digantikan oleh mesin ATM. Petugas tol yang biasa memungut uang bayar tol juga digantikan oleh mesin gitu kan. Petugas parkir. Belum lagi nanti pekerjaan-pekerjaan seperti membuat surat ya, seperti itu tadi kan bisa aja. Tolong buatkan saya surat kepada siapa, isinya ini. Langsung gitu. Nah, ini kan nanti bisa-bisa sekretaris juga lewat gitu kan. Ini semua di satu sisi itulah teknologi ya. Bisa mendatangkan faedah, manfaat, tapi juga di sisi lain bisa membawa kerugian ya. Tergantung nanti apa yang harus diantisipasi. Kalau tidak bisa mengantisipasi dengan tepat, ya kerugiannya bisa lebih banyak lagi. Gitu. Betul. Apalagi misalkan kalau ini masuk di sektor pendidikan misalkan, Bro. Seorang siswa atau seorang santri begitu, jika diberikan tugas oleh gurunya, jadi kalau dia sudah pandai sekali menggunakan mesin pencari yang disupport dengan artificial intelligence tadi, bisa seperti yang Prof sampaikan, seperti contoh bikin surat, dia hanya bicara atau minta dibuatkan surat, mereka buatkan gitu. Artinya kalaupun si murid tadi disuruh bikin tugas membuat teks pidato misalkan, kan dia tinggal bicara aja, Bro, buatkan saya teks pidato, akan dibuatkan. Artinya kan ini memberikan dampak yang ada dampak baik, tapi juga ada dampak yang buruknya juga. Ya, saya nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan ini sama seperti keadaan ketika kita baru menemukan mesin kalkulator. Ya kan? Ketika kalkulator pertama-tama ditemukan, orang menganggap wah ini selesai di pelajaran matematika nih gitu kan, gitu. Karena ada kalkulator yang membantu gitu. Buat apa lagi hafal-hafalan kali-kalian segala macam itu kan, atau menghitung, mencatat apa segala macam itu, ada kalkulator gitu. Tapi kan kemudian akhirnya perkembangan manusia menjadikan kalkulator ini sebagai alat aja gitu kan. Ada lagi lah ilmu ataupun kebutuhan lain yang harus diupayakan, dilakukan, dan ini kalkulator hanya sebagai alat bantu. Begitupun ketika mesin komputer ditemukan di abad 20 ya, itu juga dianggap waduh ini nanti akan banyak pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan alat-alat manual karena sudah ada komputer gitu kan. Tapi akhirnya toh juga kita masih membutuhkan operator-operator agar komputer itu bisa berjalan gitu kan. Walaupun ya tentu harus kita akui dengan mengerjakannya secara manual ya itu beda ya, menulis gitu kan lama. Komputer cepat sekali, bisa copy paste jebret kan jadi gitu. Nah, inilah yang kita masih punya optimisme juga bahwa ketika sekarang ini lagi
gencar-gencarnya ya Chat GPT itu kan, Ya. yang ketika kita minta buat pantun jadi kita betul. minta buatin essay jadi gitu kan. Pertanyaannya nanti adalah ada suatu skill yang dituntut dari siswa, ya kan, yang lebih lagi dari sekedar membuat essay, membuat makalah atau membuat pidato itu, ya kan. Pasti ada keahlian yang dituntut, ya misalnya keahlian analisa kritisnya gitu kan. Nah, yang kemudian nanti bisa dibantu oleh ChatGPT. Artinya ChatGPT ini AI, artificial intelligence yang menggunakan perintah-perintah masuk di situ, ini juga harus membutuhkan skill tertentu, ya kan. Jadi walaupun ada alatnya, tapi kalau Anda tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitas, ya, keahlian, trik dan tipsnya, ya tentu hasilnya juga beda gitu kan. Coba sekarang antara satu orang dengan orang yang lain, ketika memerintahkan itu ChatGPT itu, belum tentu hasilnya sama. Ketika dia masukkan suatu perintah atau masukkan pertanyaan atau masukkan sebuah harapan atau apapun lah namanya di sana, pernyataan gitu, itu bisa jadi yang dihasilkan oleh mesin itu, ya, akan berbeda. Nah, inilah nanti yang barangkali bisa ditingkatkan untuk ini loh yang nanti diajarkan yang harus dimiliki oleh siswa, ya gitulah. Betul bahwa ini ada mesin seperti ini, tapi ini hanya alat bantu saja. Itu yang kita coba bayangkan ke depannya, optimis lah ya. Tapi kalau apa-apa semua nanti akan dikuasai karena ini benar-benar artificial intelligence, kita nggak tahu kemampuannya yang hebat luar biasa ya, karena menggunakan big data yang tidak kita kuasai, maka ya ini sebuah tantangan yang ujung-ujungnya nanti robot akan banyak menggantikan posisi pekerjaan-pekerjaan peran-peran manusia itu. Iya, betul-betul. Tapi berbicara tentang soal si murid tadi ya bro, artinya dengan adanya teknologi artificial intelligence ini, gitu kan, yang mereka bebas mengajukan pertanyaan apapun, justru malah kualitas user tadi terlihat dari pertanyaan yang dia ajukan. Betul. Apa yang kemudian dia perintahkan justru menunjukkan kualitas user itu, ya Prof ya. Dan kemudian tadi Prof berbicara tentang kekhawatiran. Jadi memang hampir setiap ditemukannya teknologi terbarukan itu pasti disertai dengan kekhawatiran itu ya Prof. Tetapi mungkin ya bisa dijalankan terlebih dahulu karena nanti dampak resiko dan lain sebagainya itu bisa dilihat setelah berjalan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bro, kita sebagai seorang muslim yang kita tahu dari sejarah Islam terdahulu, belum pernah ada yang namanya kecerdasan buatan, belum pernah ada yang namanya mesin pencari misalkan. Nah, hari ini kita sebagai muslim ditemukan dengan dua hal tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa seperti kecerdasan buatan dan mesin pencari tadi? Iya, kalau kita lihat isi Quran ya, itu kan banyak sekali perintah-perintah untuk menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas berpikir, nalar, pengetahuan, intelektualitas gitu kan. Apalah ta'qilun, itu kan berulang-ulang itu dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kecerdasan atau kepintaran, penguasaan pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dikehendaki, diperintahkan oleh ajaran agama. Ya. Dan inilah saya kira yang manusia memiliki suatu kehebatan menguasai ilmu pengetahuan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, katakanlah malaikat, jin dan seterusnya gitu kan. Itu kan makhluk Tuhan juga. Tapi manusia hebat sekali gitu. Dapat pengetahuan, satu konsep-konsep yang sederhana tapi terus bisa dikembangkan lagi sampai sekarang gitu kan. Nah, ini kalau kita melihat semangat Quran itu, maka sebenarnya kecerdasan buatan ini bukan sesuatu yang harus dimusuhi gitu kan. Nah, tapi dirangkul, dicoba dipelajari, dikuasai untuk apa? Untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jangan sampai malah
kecerdasan buatan ini membahayakan kepentingan manusia. Maka Islam tentu juga punya rambu-rambu ya, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan akal otak kita atau kecerdasan ini. Ya, rambu-rambunya adalah etika, adab, akhlak gitu kan. Sehingga karena ini kecerdasan buatan manusia ya, maka dia harus digunakan untuk membantu manusia. Bukan malah nanti menjadi musuh manusia gitu. Ya, ketika kita mulai sadar, ini dapat menghasilkan robot-robot yang siap nanti untuk ikut berperang, dipersenjatai untuk saling membunuh. Wah, di situ kita mulai berpikir, ini kecerdasan buatan bisa-bisa malah membahayakan peradaban manusia. Gitu kan. Nah, di sini pentingnya kita juga memberi batasan-batasan. Sejauh mana kecerdasan buatan ini bisa kita terima gitu kan? Ya tentu lagi-lagi bahwa kepentingan manusia di atas segalanya, karena ilmu pengetahuan itu juga harus bisa mengabdi pada kepentingan manusia supaya peradaban manusia ini lanjut terus gitu kan. Jangan sampai muncul ilmu pengetahuan yang malah merusak atau mengakhiri peradaban manusia. Kita contoh yang paling nyata ya, misal kayak teknologi cloning itu sudah dikembangkan, dan ini menjadi hal yang sangat manusia itu pengen tahu, penasaran untuk mencobanya gitu kan. Tingkat penasarannya tinggi. Iya, penasaran tinggi. Bisa nggak sih kita buat manusia juga gitu kan? Ya, kemudian dengan artificial intelligence mereka bisa meramu di mana bibit-bibit manusia yang unggul-unggul saja yang diciptakan. Iya kan? Mereka akan buat semacam inilah manusia-manusia pilihan. Mulai dari fisiknya, tinggi besar, ganteng, putih, kemudian otaknya juga sangat cerdas, IQ-nya tinggi. Itu ada godaan seperti itu. Makanya disinilah perkembangan ilmu pengetahuan itu juga harus ada batasnya gitu kan. Jangan sampai ketika itu diciptakan nanti malah tidak tercipta keseimbangan. Ingat, hukum alam ini keseimbangan, gitu kan. Dan keseimbangan itu diatur secara natural. Kalau sudah ada intervensi yang dilakukan oleh manusia untuk hanya menciptakan satu dominasi, ya, wah ini akan membahayakan bagi peradaban manusia. Sebetulnya Prof, untuk kepentingan agama misalkan, kecerdasan buatan ini sebetulnya bisa dijadikan alat untuk agama untuk saling memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Karena memang tadi yang Prof sampaikan bahwa kecerdasan buatan ini kan yang membuat manusia. Jangan sampai kemudian fungsi baiknya atau dampak positifnya itu malah tidak ada, karena memang diciptakannya artificial intelligence ini ya untuk membantu kebutuhan umat manusia, kira-kira seperti itu. Tadi saya mendengar Prof Askal berbicara sedikit tentang yang saya tangkap ya, ini tentang peradaban umat manusia. Apalagi hari ini lahirnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang ingin kami sampaikan itu, tanyakan ya Prof, ini bagaimana sih dampak hadirnya artificial intelligence dalam peradaban umat manusia hari ini dan yang akan datang? Ya, para ahli sekarang juga sudah mulai bertanya-tanya gitu. Kalau kecerdasan buatan ini begitu dominan, sudah merambah ke semua wilayah, lalu di mana kira-kira posisi akal manusia? Ya kan? Artinya apa kita tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi melakukan sesuatu? Ya karena sudah tinggal ngomong ini, perintahkan ini, pencet ini, sudah semua hasilnya muncul gitu kan. Ini suatu pertanyaan yang terus dicari-cari jawabannya. Ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita juga khawatir suatu saat bahwa ketika kecerdasan buatan ini sudah menjadi sesuatu yang berpengaruh besar, membuat akal manusia menjadi tumpul karena sudah selesaikan aja, gitu kan. Ayo selesai dengan kecerdasan buatan itu. Dan ini jelas sudah nyata sih dampaknya ya, dengan yang saya sampaikan tadi.
berapa jumlah jenis pekerjaan itu sudah hilang gitu kan. Nah, walaupun juga ada pekerjaan baru ya seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya itu data scientist gitu kan. Itu kan jadi suatu profesi baru dengan hadirnya big data dan artificial intelligence ini. Cuma kalau kita bertanya, apakah kita bisa percaya sepenuhnya dengan artificial intelligence? Saya kira jawabannya belum. Ya. Belum. Karena ada bias-bias yang muncul dalam artificial intelligence itu. Karena ketika dicoba dipasang rumus-rumusnya, algoritmanya begini gitu kan, variabel-variabelnya gitu kan, jenis-jenis segala macam, bisa jadi itu tidak kena kepada orang tertentu yang minoritas gitu kan. Bahkan boleh jadi tangkapannya salah gitu kan. Misalnya alat deteksi wajah atau mendeteksi nama-nama yang ada. Itu bisa jadi salah orang gitu kan. Ya kan, mentang-mentang ada CCTV gitu kan. Dia semua wajah-wajah kita tuh sebetulnya sudah ditangkap lah dengan CCTV yang ada ya. Jadi sebenarnya wajah kita ini sudah masuk dalam sistem big data itu. Jadi kalau nanti dicari gitu misalnya ya, ini wajah terekam melakukan kriminal gitu kan. Nah, dicari, dilacak. Itu boleh jadi kemudian terjadi salah tangkap, bias. Saya kira kemarin baru-baru terjadi juga kan. Ada nama gitu kan. Tahu-tahu dia di mana tinggalnya, bukan dia yang sebagai buronan koruptor itu gitu loh. Itu contoh betapa bahwa kita ya tidak bisa sepenuhnya mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada kecerdasan buatan ini. Karena juga ini adalah buatan manusia yang tidak pernah lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Gitu. Baik, berarti memang tetap ada kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu justru tidak boleh berlebih karena tadi yang Prof sampaikan bahwa hal apapun yang dilahirkan dari sebuah kecerdasan buatan masih ada biasnya seperti beberapa kasus yang kita temukan di kehidupan nyata ya Bro. Tadi misalkan salah tangkap, salah sasaran dan apa lain sebagainya. Nah kemudian gini Bro, saya ada satu istilah, ini ada seseorang yang memiliki pistol. Nah ini kan pertanyaannya lebih bahaya mana? Lebih bahaya pistolnya kah atau lebih bahaya orang yang memegang pistol tersebut? Nah kalau pistol ini kita ibaratkan sebagai tadi kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu, artinya kan yang perlu dipersiapkan ini adalah SDM yang mampu menguasai artificial intelligence, tapi juga dalam sudut pandang agama dia adalah orang yang amanah misalkan, orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak akan menggunakan kecerdasan buatan tadi itu untuk mengacaukan tatanan dunia, kira-kira seperti itu. Menurut Prof Askal gimana? Dalam film-film Hollywood itu sudah banyak ilustrasi gambar kayak gini. Ada orang yang membangun sebuah pabrik atau sebuah laboratorium teknologi kan untuk menciptakan suatu formula yang membuat nanti manusia ini tidak bisa mati. Gitu ya kan, misalnya kayak gitu. Tapi akhirnya kan orang juga merasa bahwa oh ini nggak natural, nggak alami gitu kan. Dan sangat mungkin selalu ada eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang yang katakanlah tidak beretika, ya kan. Sekarang ini teknologi artificial intelligence dikembangkan untuk bisa merawat, mengobati penyakit-penyakit gitu. Nah, ini juga nanti akan bisa membuat sakit apapun ketika deteksi dikasih treatment kayak gini akan sembuh gitu kan. Nah, jadi disinilah manusia perlu menyadari pentingnya di mana keterbatasan mereka, bahwa manusia ini pada akhirnya harus berakhir hidupnya, ya kan? Itu fitrahnya kan, sunnatullahnya begitu, manusia mati. Jadi kalau kemudian kecerdasan buatan dicoba untuk mempertahankan hidup seseorang beratus-ratus tahun juga, ya kita udah bilang ini sudah melawan kodrat agama juga, takdir dan seterusnya kayak gitu. Itu sudah jauh dari keinginan kita sebagai umat beragama, bahwa apapun yang namanya produk buatan manusia itu semuanya adalah kepentingan
kembali lagi kepada kepentingan manusia dan juga tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Betul. Seperti tadi mungkin tingkat penasaran yang sangat tinggi sehingga dia ingin menciptakan satu manusia yang baru nih, bro. Iya, Cloning iya. tadi itu, bro. Iya. Padahal kan secara agama mungkin kita menyadari bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin karena kita menganggap itu melawan kehendak atau kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, bro. betul. Baik, ini saya kira menarik sekali obrolan tentang kecerdasan buatan dan mesin learning tadi, bro, dan banyak hal-hal baru yang mungkin pemirsa Mata Hati TV baru mendapatkan dari obrolan Prof. Askar ini mengenai tema kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama, Mas Yogi. kesempatannya pada Iya, sore iya. hari ini, bro. Iya, iya. Terima kasih, bro. Terima kasih Mas Yogi. Baik. Iya, iya. Itu saja obrolan kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi pada episode yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.